Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Nia Uzli Fatunima dan rekan saya Putri Novisa Ida. Di sini kami akan sedikit memaparkan terkait dengan laporan penelitian tindakan kelas kami yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 3 Mantingan. Pemaparan pada kali ini saya akan memaparkan terlebih dahulu, yang selanjutnya nanti akan disambung oleh rekan saya yaitu Mbak Putri Novi. Belajar merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang terjadi pada setiap individu di sepanjang hidupnya. Namun, banyak peserta didik yang menganggap bahwa belajar adalah kegiatan yang membosankan bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan proses pembelajaran yang berlangsung itu bersifat monoton, serta adanya tuntutan bagi peserta didik untuk hanya mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru saja. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah menjadi suatu usaha untuk meningkatkan kualitas diri peserta didik, yang salah satu indikatornya adalah hasil belajar. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah hingga saat ini masih menghadapi banyak kendala dan hambatan. Terlebih pada mata pelajaran IPS yang menuntut peserta didik harus mampu mencapai berbagai konsep pengetahuan. Untuk membuktikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sekolah dasar, maka kami melakukan observasi pada hari Jumat 25 Maret 2022. Selama kegiatan pembelajaran tersebut, guru tampak mendominasi kelas dengan metode ceramah, sehingga siswa itu cenderung kurang aktif selama kegiatan pembelajaran dan berdampak pada rendahnya nilai hasil belajar. Dibuktikan dengan perolehan data yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa yaitu 59,3 dari KKM yang ditetapkan 65. Dari 21 siswa yang memenuhi ketuntasan hanya 6 siswa dan 15 siswa sisanya tidak memenuhi ketuntasan belajar. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti ingin melakukan perubahan serta peningkatan khususnya dalam proses pembelajaran IPS. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe STAD sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 3 Mantingan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 3 Mantingan. Dengan tujuan pelaksanaan PTK ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 3 Mantingan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD. Untuk landasan teori, penelitian kami mengambil dua teori dasar, yaitu terkait dengan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD dan hasil belajar. STAD sendiri adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4 atau lebih dan merupakan campuran menurut kinerjanya, jenis kelamin maupun sukunya. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa tersebut bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Adapun untuk hasil belajar yaitu tingkat pernyataan yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa penelitian yang kami jadikan sumber rujukan. Di antaranya yang pertama ada penelitian yang dilaksanakan oleh Kusuma dan Muhammad Abdu pada tahun 2021 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Student Team Achievement Division untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Penelitian yang kedua ada penelitian yang dilaksanakan oleh Widya Ningsi pada tahun 2020 yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPS melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. Penelitian yang ketiga ada penelitian oleh Elpisa dan Saidna pada tahun 2019 yang berjudul Student Team Achievement Division Model Increasing Economic Learning Outcomes. Dan untuk penelitian yang keempat ada penelitian yang dilaksanakan oleh Nafsir pada tahun 2018 yang berjudul Model Kooperatif STAD untuk meningkatkan hasil belajar IPS di kelas 5 SDN 8 Sumberjaya, Kecamatan Singingi, Hilir, Kabupaten Kuantan, Singingi. Dari beberapa penelitian relevan yang kami ambil, semuanya
menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran di STAD ini dapat meningkatkan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus kedua atau siklus selanjutnya. Berdasarkan pemaparan peneliti pada sebelumnya, kondisi awal di kelas 5B SDN 3 Mantingan memiliki tingkat aktivitas yang cukup rendah dalam pembelajaran IPS. Kondisi tersebut dikarenakan oleh pembelajaran yang berlangsung masih bersifat konvensional dan belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga kurangnya partisipasi dari peserta didik, kurangnya kerjasama antara peserta didik, dan kurangnya motivasi belajar peserta didik. Hal ini berdampak pada mayoritas hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPS itu rendah. Guru perlu melakukan upaya berupa tindakan agar mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPS. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Model pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini mampu meningkatkan keaktifan serta motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD oleh guru di dalam kelas dalam upayanya meningkatkan hasil belajar peserta didik dapat kita lihat melalui kegiatan refleksi pada setiap akhir siklus yang dilakukan. Jika refleksi dari siklus 1 telah menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar peserta didik, maka tidak perlu melanjutkan pada siklus kedua. Namun jika masih menunjukkan nilai yang kurang optimal, maka perlu dilanjutkan pada tahap siklus kedua maupun tahap selanjutnya sampai hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dan perbaikan. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Nia, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 3 Mantingan, Jepara, yang beralamatkan di Jalan Jepatan Mantingan RT 10 RW 2 Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Yang selanjutnya yaitu sasaran penelitian. Sasaran dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5B di SD Negeri 3 Mantingan yang berjumlahkan dengan 22 peserta didik dengan 8 peserta didik perempuan dan 14 peserta didik laki-laki yang menggunakan model pembelajaran STAD. Yang selanjutnya yaitu rencana tindakan. Kegiatan penelitian tindakan kelas ini menetapkan tindakan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu melaksanakannya sebanyak 2 kali siklus penelitian. Rancangan penelitian tindakan kelasnya yaitu sebagai berikut. Rencana tindakan pada siklus 1 dan siklus 2 yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada observasi, dan ada juga refleksi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data dan langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan guru kelas. Yang selanjutnya ada observasi pada saat guru melakukan pembelajaran di kelas. Ada juga tes yang diberikan berupa pilihan ganda dan esai, dan juga yang terakhir yaitu dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik kuantitatif. Hasil tes yang diperoleh dari siswa dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar muatan pembelajaran IPS setelah proses belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan hasil tes evaluasi yang dilaksanakan di akhir siklus. Nilai yang diperoleh siswa dari tes evaluasi pada akhir siklus dibandingkan dengan nilai pada siklus sebelumnya. Untuk menghitung rata-rata dan menghitung persentase bisa menggunakan rumus yang sudah ada di PPT. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada prasiklus. Tahap prasiklus dilaksanakan pada hari Jumat 25 Maret 2022 di SDN 3 Mantingan. Tahap ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi awal kelas pada pihak peneliti melalui teknik observasi dan wawancara. Adapun tahap prasiklus sebagai berikut yaitu perencanaan.
pelaksanaan tindakan dan mengamati tindakan. Pada prasiklus, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih dominan menggunakan model atau metode ceramah. Hal ini menyebabkan sebagian besar peserta didik merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga, antusias dan keaktifan peserta didik sangatlah kurang. Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta didik di kelas 5 B SDN 3 Mantingan. Adapun hasil belajar peserta didik pada prasiklus yaitu nilai terendah 42, nilai tertinggi 48, rata-rata 59,38 dan tingkat kentuntasan ada 29%. Yang selanjutnya yaitu siklus 1. Untuk tahapan pada siklus 1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 di ruang kelas 5B SDN 3 Mantingan. Siklus ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan. Pada tahap ini, peneliti merencanakan proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Persiapan yang dilakukan peneliti yaitu membuat RPP, mempersiapkan sumber belajar, dan menyiapkan lembar observasi dan juga hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Tahap siklus 1 ini dilakukan hanya 1 kali pertemuan selama 2 jam pelajaran. Materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik terkait dengan karakteristik geografis Indonesia. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai guru kelas. Adapun hasil belajar peserta didik pada siklus 1 mengalami peningkatan yaitu nilai terendah 60, nilai tertinggi 98, rata-ratanya yaitu 77,4 dan tingkat ketuntasannya mengalami peningkatan sebesar 81%. Adapun peningkatan hasil belajar dapat kita lihat melalui grafik berikut ini. Pada PPT dapat dijelaskan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan yang dilihat dari rata-rata nilai pada prasiklus yang menunjukkan 59,3 dengan tingkat ketuntasan hanya mendapatkan 29%, mengalami peningkatan pada siklus 1 yaitu pada rata-ratanya yaitu 77,4 dengan tingkat ketuntasan mencapai 81%. Pada siklus 1 ini peserta didik yang mencapai ketuntasan hasil belajarnya lebih banyak atau dapat dikatakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan prasiklus. Pada prasiklus menunjukkan hanya 6 peserta didik yang mencapai ketuntasan hasil belajar, lalu terjadi peningkatan sebanyak 17 peserta didik yang telah mencapai ketuntasan hasil belajar. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pemaparan ini yaitu berdasarkan data yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu model pembelajaran yang mampu diterapkan pada mata pelajaran IPS. Penggunaan model pembelajaran tipe STAD dalam pembelajaran IPS terbukti mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5B di SDN 3 Mantingan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar peserta didik dari rata-rata prasiklus yang menunjukkan 59,3 dengan tingkat ketuntasan hanya mencapai 29%. Telah mengalami peningkatan pada siklus 1 yaitu nilai rata-rata 77,4% dengan tingkat ketuntasan mencapai 81%. Selain itu juga, model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus 1 membuat peserta didik lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran jika dibandingkan dengan tahap prasiklus atau tahap sebelumnya. Demikian pemaparan dari laporan kami, yaitu laporan penelitian tindakan kelas dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Putri Novisa Ida dan rekan saya Nia Uslifatun Nikmah. Meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.